Siap. Biar dia tunjuk, biar mereka tunjukin brutalnya. Kalau pakai gayanya Nevlos itu mereka tunjukin brutal, menjawab dengan brutal. Emang kayaknya ada tren minggu ini gaya Nevlos. Aduh, Tren minggu ini. bahaya juga. Bahaya juga. Aduh. Iya. Ayo siapkan tema, siapkan tema. Dibuat gampang nggak mau sih, heran aku. Oteng tuh gayanya aneh. Dibuat. Hari itu Ustadz Alif tahu nggak? Pas Ustadz Alif pergi gitu kan, pergi ke sebelah tuh kan, dipanggil apa? Temanin Ustadz Zuma sebelah. Aku, oh iya. Aku di situ kan. Itu Pak Pras itu sama si itu tuh menyangkal kalau mereka itu bersenang-senang kalau apa Yesus di hukum mati itu mereka bersenang-senang. Padahal pertama bilang bahwa mereka itu yang penting percaya saja kejadian itu, mereka masuk surga. Aku tanya, kalau dalam konsep Islam itu semakin kita mensyukuri apa yang terjadi dan datang untuk kita, maka semakin baik buat kita. Kira-kira Pak Pras mensyukuri enggak kejadian penyaliban Yesus? Dia sama Bang Kaisar tuh malah berantem. Iya. Ya Semalam memang beruntung. Semalam juga Pras pemaparannya nggak kayak Erwin, nggak kayak Erdo, beda lah. Lagi galau kayaknya mereka. Aku bilang makanya pakai gaya Nevlos aja aku ini. Kata-katanya Nevlos yang memang aku udah punya itu yang nggak pernah aku pakai sekarang. Biar tahu rasa. Enggak lah malah. Tadi dia bilang Uti Watimena kan. Oh iya, apa buat jadwalnya, buat kata Watimena kan. Naik aku ke atas tuh, pun rame kan. Ibu Uti Watimena udah live belum? Udah, saya sudah live kan gitu. Terus udah dipasang timer kan. Apa dia bilang tiba-tiba pertama? Neplos, kamu ini tukang hipnotis, kamu Neplos katanya. Kok begitu? Saya bukan mentalis, saya bukan Deddy Corbuzier gitu. 5 menit ngomong kan, dibilang tiba-tiba. Udah, saya demam, saya lagi nggak enak badan ya. Langsung bilang, ditutup. Saya lihat di YouTube, dia langsung. Sumpah, mereka kalau saya bilang kasih kesempatan Neplos bicara terlalu berapa menit saja itu berarti kegiring. Saya bilang begini soalnya Mualim. Saya bilang begini. Untuk viewernya buat Timena, perhatikan baik-baik ya, saya bilang. Coba kalian simak perkataan saya, perhatikan baik-baik ya. Mulai itu, tak. Udah, saya lagi nggak enak badan kan. Saya off dulu, hilang langsung. Ampus. Lucu-lucuan. Pas Pak Vivo masuk kemarin aku bilang sama Bang Kaisar, pertanyaan ini kalau aku lanjutkan antara Bang Pras sama Pak Vivo ini, kalau ada yang mau syahadat di sini aku minta izin ya. Langsung Bang Kaisar bilang, "Weh, ini room Kristen." Aku bilang, "Iya, room Kristen karena ada aku." Terakhir Pras teriakin Pak Vivo syahadat itu. Kamu salah itu. Dasar. Pak Vivo bilang nggak ada format pahala di dalam apa? Di dalam Bible. Terus Pras mau ngikutin, aku bilang oke, silakan dilanjut. Pras bilang ntar aku tarik. Pak Vivi bilang itu Islam punya gaya itu, ada pahala-pahala. Aku bilang tunggu. Tiba-tiba ada yang chat di bawah, Bang Abi, ada di Mazmur 58. Begitu aku baca langsung Bang Kaisar bilang, Pak Abi silakan sudah, kalau memang Pak Vivo mau syahadat suruh syahadat saja sudah. Iya. Ada kemungkinan Mualim. Kalau Vivo tuh kayaknya ada kemungkinan sih Mualim. Udah tahu kayaknya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih Bang Neplos nih. Mari kita rehat sejenak. Iya. Itu siapa? Yesus sama Magdalena bukan? Bukan Magdalena. Bukan. Jadi siapa? Ini Bunda Korla.
Parah. Allah Karim, Bang Naya Plus ada aja kemarin sore itu bikin aku ngakak gitu. Mau maghrib. Yang mana itu? Mari kita rehat sejedak. Sejedak bukan sejenak ya Allah ya Karim. Sejedak. Dia nggak bisa bilang N, dia bilang N tuh N katanya. Pilek. Pilek ya. Ada. Mevlos tahu nggak kalau Ustadz Alif sekarang tambah ngeyel juga. Kenapa Jadi, Malim? biar diserang gitu pelan-pelan dijawab, tapi lagi nunggu menit ke Ustadz sekian, Alif, menit ke Ustadz Alif sekian. lupa sama saya kali Ustadz Alif nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah ngumpul para suhu di sini, aduh. Mama Mia Legato siapa? Cokolato. Saya ini Baher Bungsu yang ikut konsili Bali. Oh, Oh, iya. Saya tertarik dengan kata Bang Abi itu. Mereka lagi galau. Ya sekarang ditonton aja, mereka lagi membahas satu ayat tapi 1 tahun. 1 tahun. Satu ayat tentang roh itu dikatakan, yang satunya mengatakan Bapak itu adalah roh, yang satunya enggak. Bahkan kiamat pun mengatakan Oh iya, kalau Bapak iya itu iya bukan iya. roh. Mantap. Iya. Betul. Goreng sampai kering ya Bang Abi ya. Betul. Itu back to basic aja sebenarnya. Sudah ada dari dulu itu keraguan-raguan tentang hal itu. Ini sekarang ada yang tebar, akhirnya balik lagi. Kiamat lagi diserang sama mereka sendiri. Nah, iya betul. Mantap tuh, bagus. Jadi ada yang namanya Tomat mempermasalahkan ini, Justin meluruskan ini. Pokoknya nggak ada yang lurus. Entah yang bengkok yang mana, yang lurus yang mana, yang tahu Bang Alif cuma. Nggak ada. Semalam Pras aja beda lagi sama Justin sama itu. Iya, makin nekat berubah sekarang dia. Heran aku. Masa Bongkar jawab pasang terus. Kemarin jawab pertanyaan aku kan dikasih waktu 3 menitan tuh. Dalam 3 menit dia bilang ya gak apa-apa. Itu dalam 1 kali narasi dia bilang 25 kali. Pas aku kesempatan ngomong aku bilang Bang Kesan catat nggak kata yang nggak apa-apanya. Ya kalau memang sudah nggak apa-apa dalam 25 kali dalam 1 kali narasi ya aku mau ngomong apa lagi gitu kan. Kesan bilang Bang Abi jangan gitu, masa diserang halus tapi kayak gitu. Aku pakai gaya apa lagi? Orang jawabannya nggak apa-apa bagaimana? Untungnya gini loh Bang Abi, kita ini minyak gorengnya seneng yang murni, jadi nggak suka goreng-goreng kan. Kalau seneng goreng-goreng, waduh, habis mereka itu dengan gorengan kita kan. Karena setiap hari itu Bang Abi ada perselisihan di Komali ini, perselisihan ini, dan bahkan dipublikasikan gitu kan. Jadi mereka kayaknya ingin menunjukkan mereka itu mau berbeda. Lagi niru kita. Mereka lagi niru kita. Kita kan pengalaman debat sendiri itu udah pengalaman. Niru. Akhirnya semuanya anak izin pamit ya, mau maghrib di sini. Oh iya Bang. Bang Baher. Maafin ya kalau udah salah ya. Bang Karno pamit dulu Bang Karno ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Bang Alif tadi malam hatuha sama Pras ya? Ngobrol santai, nggak enak aku kalau debatin. Ternyata umurnya udah 57 ya. Si Pras ya. Kasusnya gimana Molim? Kasusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasusnya Verkudok dengan Malikil itu udah sampai mana Molim? Berkasnya. Aduh, aku kurang paham kalau saya yang lain. Oh. Iya, siap. Katanya laporannya udah diterima. Karena ada 2 yang mau ada 2 yang mau diselamatkan kan, ada donatur mereka mau menyelamatkan 2 orang, si Edis dengan Malikil itu kan mau dibawa ke Amerika kan, sama wanita pesundal itu, Christine. Tapi itu mereka pintar banget ya. Mereka nggak pernah masuk di ini, jarang masuk di
Bang Asidik ini punya room, mau dibuka. Oh iya, tapi iya. Tujuannya kan memang untuk menghujat. Bang, sebenarnya kalau seandainya mereka diboyong ke sana, diungsikan, itu bagus-bagus aja sih. Dengan jadi karakter sama seperti Sofyatul tuh bagus. Ya, betul. Bagusnya akan menimbulkan peperangan di internal itu sendiri. Karena tidak mewakili Kristen. Betul. Kalau sama Muslim udah pasti dikecam kan. Nah, Kristen sendiri itu banyak yang nggak suka caranya begitu. Ya, siapa yang suka? Kalau saya berkali-kali kemarin bilang, gak usah jadi umat Islam deh, kamu manusia aja nggak akan sanggup dengar orang ngomong kayak gitu. Iya memang. Mereka jadi galau sendiri tuh. Kalau ada yang kayak gitu lagi, makin banyak, woi, makin mantap sebenarnya. Jadi kalau Nevlos kamu tunggu mereka di sini, jarang-jarang baru mereka datang, Nevlos. Iya, Mualim. Bisa ya? Tujuannya kan udah kelihatan, bukan untuk dialog itu siapa itu. Jangankan mereka, Mikana aja jarang kan mau masuk ke room-roomnya Muslim kan. Karena terus juga kalaupun mereka itu semakin menghujat, sebenarnya kalau sisi dari edukasinya memang nggak ada, tapi kalau sisi dari akal kan ada orang-orang Kristen yang memang mau mencari kebenaran, itu semakin naik girohnya itu untuk mendekati Islam, karena pastinya orang itu tetap punya pikiran, apakah yang akan saya ikuti, yang saya jadikan panutan seperti ini? Kan seperti itu. Nah, bisa juga menjadi satu pintu pembuka untuk lebih meyakini bahwa Islam itu benar-benar memiliki kedamaian yang sedang dicarinya, kan gitu. Betul. Karena mereka tidak menunjukkan bahwa mereka orang yang kudus kan. Jadi pasti ada beberapa Kristen menganggap bahwa apakah ini orang-orang yang kudus yang ngakunya katanya mengetahui tentang Islam atau mungkin pengikut Kristus kan begitu kan. Nah, justru kenapa orang-orang yang dianggap agamanya berantakan ini, kacau ini, bersabar seperti Ustadz Alif misalnya ya kan, dengan nada yang santai, Ustadz Alwan gitu kan ya pastilah, pasti ada rasa penasaran pasti, maka itu bisa menjadi jalan sebenarnya. Maka nggak heran juga justru semakin banyak penghujatan, kenapa semakin banyak yang mualaf. Nah itu kan bisa dijadikan satu indikator. Justru biasanya tuh ada analogi seperti ini, kita dari lingkup yang kecil saja. Ini ada pemilihan Pak RT ini atau Bu RT kan. Bu RT ini suka ngerumpi, suka teriak-teriak dengan kata-kata kotor, jancok lah kamu, ibaratnya seperti itulah kan. Kata-kata dancuk itu. Nah, yang satunya masuk rumah saja alas kaki dilepas. Assalamualaikum. Minta maaf dulu ya, saya ada perlu. Nggak usah dipromosikan membayar 1 juta satu orang. Dipilih duluan sebelum pemilihan. Kan gitu. Nah, kita ibaratkan satu panutan. Kita memilih satu panutan kalau ada titik-titik akal logika yang berjalan. Pastinya memilih orang yang beradab. Apakah Sofyatul itu orang beradab? Saya yakin orang timur mengatakan 90% Sofyatul nggak punya adab. Pengen tahu saya kalau orang yang mengatakan Sofyatul punya adab, dia belajar adab di mana, kan gitu Bang Abi? Yang 10%-nya udah meninggal yang mengatakan beradab. Nah itu sudah mati. Yang 10% tetap bilang nggak punya otak. Nah, ini parah nih. Coba dipikirlah, mau jadi panutan seperti itu, mau jadi apa negara Indonesia ini? Mana ada Bang Erwin bisa percaya mereka cinta Indonesia, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Kalau mereka udah di posisi itu nggak mungkin bilang cinta Indonesia, itu bullshit. Sebenarnya ya, kalau mereka pada kabur ke luar negeri terus menghujat Islam dengan bahasa Indonesia, itu sudah menunjukkan
ya NKRI-nya itu udah jelas, memecah belah bangsa udah jelas. Ya memang udah mengikuti pendahulunya kan, kayak si Paul Jong itu kan, kayak gitu-gitu. Dia akhirnya semakin bebas dia menghujat, semakin menunjukkan ajarannya gitu, dan kayaknya akan makin nyusup nantinya di sini pihak sebelah itu, karena banyak sekali yang galau dengan agamanya, malah ada debater atau orang yang sosial medianya malah mulutnya kayak gitu, ya makin parah. Nanti akan habis dengan sendirinya bisa-bisa. Tuh, habis tanpa ditumpas Bang Alip. Iya. Tapi ada saya salut loh dengan Bang Alip nih. Bang Alip nih belum meninggikan nada aja mereka udah kejang-kejang ya. Apalagi mau meninggikan nada ya Bang Abi ya. Nanti datang Bang Neplos dengan gaya Karnitiasnya kan. Tambah panas orang itu kan. Mereka kalau mayoritas Bang Erwin jadi keset di Indonesia. Wah, ya. Bang. Iya. Bang, bener. Tukang bawa semer Bang. Parah itu. Tapi gini ya, memang hal mungkin dan tak mungkin itu bisa terjadi. Tapi kalau di Indonesia ini untuk hal yang seperti itu sebenarnya jauh. Kenapa? Kalau memang mereka itu niatnya itu mau mengambil hati orang Indonesia, pasti dia pakai adab orang Indonesia, Bang Abi. Contoh ya, dulu orang-orang tua kita kayak kisah Sunan Abu Wali Songo ya, para habaib dulu yang masuk ke Indonesia, itu mereka semua, beliau tuh memakai adab orang Timur semua, dengan menelusuri budaya-budaya Indonesia seperti apa, bertutur kata seperti apa, sopan santunnya seperti apa, hatinya luluh, kan gitu Bang Abi. Tapi apakah orang Indonesia ini akan luluh dengan bahasa-bahasa orang Barat, bahasa-bahasa yang menampakkan arogan seperti itu? Oh, nggak bisa. Orang Kristen sendiri saja masih banyak yang nggak senang dengan bahasa mereka, apalagi umat Islam. Nah, yang banyak yang mualaf itu ya Bang Alip. Sebenarnya nggak di luar, nggak di sini Bang Erwin. Di luar juga yang sekarang kelihatan banyak itu cuman apa? Cuman kayak KTP aja. Itu cuman ya biar terisi kolomnya aja. Dan udah keniscayaan makin hari makin begitu kok. Wajar. Ustadz Ali posisi lagi di mana ini? Tempat biasa? Biasa, masih di tempat biasa. Masih di kampung Bang Ali? Enggak, udah balik kemarin. Di kampung terus, jaringannya kurang mampu. Kayak orang tersisi dari peradaban Bang. Ini apa kerasa banget beli sasetan. Sehari habis. Jadi gini loh Bang Abi, Bang Alip ya. Saya melihatnya mereka itu memang sebenarnya tahu kebenaran dan tahu kesalahan, tapi mereka ingin menutupnya seperti ini. Saat ada penyampaian kita katakan itu tidak ada di dalam semuanya, di dalam kitab semuanya. Nah mereka itu membalikkan kata, contoh ya, di dalam hadis itu tidak ada kata pedofil gitu ya. Nah setelah kita katakan itu membelintir satu dalil, nanti mereka itu masuk dengan apa? Tolong kamu uraikan atau kamu definisikan pedofil itu apa. Membalikkan seperti itu Bang Abi. Mereka yang dibawa sekarang seperti itu. Jadi konteks yang dituduhkan itu dikembalikan definisinya untuk kita jelaskan. Itu mereka yang suka dibawa seperti itu. Nggak punya dasar untuk letakkan mana
satu penyakit yang apa, yang adiktif kayak gitu dijadikan dasar pakai ilmu apa? Kenapa? Orang-orang nggak salah sambung semua ini. Ya mungkin sama dengan gini ya, Yahudi tidak mengakui mereka, tapi mereka itu mengakui merasa anak cucunya Yahudi seperti itu kan. Iya kayak gitu ya. Merasa anak cucunya Bani Israel. Kan mereka itu niru, Yahudi itu ditiru, karena berarti kan Yahudi juga pelaku pertama kemusyrikan yang paling dahsyat itu Yahudi sebenarnya. Mereka ini niru. Setelah mereka niru, Yahudi bikin tampilan di luar lain, tapi di dalam sama aja. Satu bangunan. Parah, memang parah. Bang Asidik, aku pamit ya, sholat dulu. Bang Alif, Ustaz Alif. Oke Abi. Sip. Kita lagi Syukron ya. Nanti kalau diturunkan nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Cara aku noise Bang Erwin. Jadwal